Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal sifat-sifat eksponen. Jadi kita akan menggunakan sifat-sifat eksponen dalam menyelesaikan soal. Di sini saya sudah punya 8 soal. Jadi ada 8 soal yang akan kita selesaikan menggunakan sifat-sifat eksponen. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke soal. Nanti jika kalian ada pertanyaan atau atau penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa pause video ini, kalian bisa mundurkan waktunya, dan lain sebagainya. Silahkan. Atau kalau kalian mau bertanya, kalian silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan nomor 11 ya. Jadi supaya sejalan dengan soal yang ada, saya akan gunakan nomor 11. Nomor 11 di sini saya punya 2A dipangkatkan 2. Jadi 2A dipangkatkan 2 ini sama dengan 2A dipangkatkan 2. Jadi ada salah satu sifat eksponen ketika perkalian dipangkatkan. Ketika perkalian bilangan atau bilangan dengan variabel dipangkatkan, maka masing-masing objek yang ada di dalam kurung itu akan mendapatkan pangkat. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2. Jadi seperti itu jadinya. 2 pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2. Jadi masing-masing dipangkatkan. Nah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 2 berapa? 4. Kemudian A pangkat 2 berapa? A pangkat 2 ya A pangkat 2. Tidak ada yang bisa kita hitung lagi, jadi 2A pangkat 2, 2A dipangkatkan 2 itu akan sama dengan 4A kuadrat. 4A kuadrat. Jadi itu nomor 11. Atau kalian juga bisa menggunakan cara 2A kuadrat itu sama dengan 2A kali 2A. Ya, sama aja. 2A kali 2A ya, 2 kali 2 itu 4, A kali A itu A kuadrat. Sama. Boleh aja. Mau pakai sifat, mau pakai definisi, hasilnya sama. Jadi, tergantung kalian. Kalian lebih ngerti yang mana? Silahkan. Sekarang saya lanjutkan ke soal nomor 12. Soal nomor 12, di sini ada A per 2 dipangkatkan 5. Nah, A per 2 dipangkatkan 5. Bilangan pecahan dipangkatkan. Bilangan pecahan dipangkatkan. Ada sifat juga yang bisa membantu kita di sini, yaitu pembilangnya dapat pangkat 5, A pangkat 5 dibagi dengan penyebutnya dapat pangkat 5. Atau dengan kata lain, kita hitung A pangkat 5 ya A pangkat 5, dan 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi A per 2 dipangkatkan 5, hasilnya sama dengan A pangkat 5 per 32. Nah, itu boleh dengan menggunakan sifat seperti ini. Jadi pembilang dapat pangkat, penyebutnya juga dapat pangkat. Oke, itu 12. Sekarang lanjut 13. Yang nomor 13 ini ada tiga elemen yang ada di dalam kurung, yaitu 3A dan B. Ini dipangkatkan 4. Ini dipangkatkan 4. Berarti sama mirip seperti soal nomor 11, kita akan gunakan sifat yang sama. 3-nya akan dapat pangkat 4, kemudian A-nya dapat pangkat 4, B-nya juga dapat pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 3 pangkat 4 itu adalah 81. A pangkat 4, B pangkat 4. Jadi jangan dilupakan pangkat 4-nya. Jadi 81, A pangkat 4, B pangkat 4. Jadi seperti itu jawaban akhirnya atau bentuk lainnya ketika kita buka kurungnya.
Bagaimana? Masih bisa? Oke, kalau masih bisa kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 14. Kalau masih bisa kita lanjut ke nomor 14. Nah, nomor 14 bentuk pecahan lagi 5B dibagi 2A dipangkatkan 3. 5B per 2A dipangkatkan 3. Nah, berarti sekarang pembilangnya dapat pangkat, penyebutnya juga dapat pangkat. Pembilangnya di sini adalah 5B. 5B dipangkatkan 3. Hati-hati. Dipangkatkan, artinya 5B-nya yang kita pangkatkan. Karena 5B itu pembilang. Kemudian di penyebut 2A. Dipangkatkan 3 juga. Jadi 2A-nya yang kita pangkatkan. Nah, ini setelah menggunakan sifat yang pecahan tadi, ternyata kita harus gunakan sifat lagi nih di pembilang dan di penyebutnya. Di pembilangnya kita gunakan sifat lagi, yaitu 5 pangkat 3 B pangkat 3. Karena kan itu dikurung ya. Dikurung, berarti masing-masing itu dapat pangkat. Kemudian dibagi 2 pangkat 3 B pangkat 3. Nggak kelihatan. Sorry. Saya tulis di bawah kalau gitu. 5 pangkat 3 B pangkat 3 per 2 pangkat 3 kali B pangkat 3. Oke, lebih kelihatan ini saya hapus ya. Nah, ini sekarang kita hitung 5 pangkat 3 itu berapa? 125 B pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Oh, sorry, kok bisa B di sini? Harusnya A. Ini A ya. A pangkat 3. Jadi ini juga A. Kenapa bisa jadi B ya? A pangkat 3. Jadi jawaban akhirnya dari 5B per 2A dipangkatkan 3 adalah 125 B pangkat 3 per 8A pangkat 3. Ada yang bisa disederhanakan? Kayaknya nggak ada ya. 125 sama 8. Mereka tidak punya faktor yang sama. Oke, kalau tidak bisa diselesaikan ya berarti stop. Selesai sampai di sana. Kemudian 14 sudah, kita lanjut sekarang ke 15. 15 saya tulis di sini aja kali. 15. Nah, 15 ini adalah negatif 2 per B pangkat 4 dipangkatkan 3. Negatif 2 per B pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah, ini akan saya modifikasi sedikit. Negatifnya akan saya taruh bersama dengan 2. Jadi negatif 2 per B pangkat 4 kan secara nilai dia sama saja. Ini akan sama dengan negatif 2 pangkat 3 per B pangkat 4 dipangkatkan 3. Jadi pembilangnya dapat pangkat, penyebutnya juga pangkat. Di sini pembilangnya negatif, karena pecahan ini negatif. Kemudian kita hitung negatif 2 pangkat 3, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8 per bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. B pangkat kali 3. Jadi 4 kali 3 ini sama dengan negatif 8 per, kok jadi begitu? Negatif 8 dibagi B pangkat 12. Atau bisa juga negatif 8 per B pangkat 12. Boleh. Jadi negatif itu boleh ditaruh di pembilang, boleh ditaruh di tengah-tengah, atau boleh juga ditaruh di penyebut. Tidak masalah. Oke. Jadi sudah mulai banyak
elemen yang terlibat dalam bilangan berpangkat. Jadi hati-hati. Kalian harus jelas, terutama kurungnya, kapan dia dikurung, kapan tidak dikurung, itu harus jelas. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Kemudian yang selanjutnya itu tadi nomor 15, sekarang nomor 16. Nomor 16 saya tulis di sini. Nomor 16 saya punya 2A pangkat 5 dipangkatkan 3 per 40 per 40. Nah, ini akan sama dengan, berarti kan yang di atas dipangkatkan semua ya, karena kan itu dikurung. 2 pangkat 3 A pangkat 5 dipangkatkan 3 per 40. Jadi seperti itu. Jadi hanya pembilang aja yang dipangkatkan, karena kurungnya hanya di pembilang, penyebutnya enggak. Kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8. A pangkat 5 dipangkatkan 3, ini kan dikalikan. Ini akan menjadi 5 kali 3, kan begitu ya. 5 kali 3, A pangkat 15. A pangkat 15 per 40. Sama-sama bagi 8, 8 bagi 8 habis. Sisa A pangkat 15. 40 bagi 8 itu adalah 5. Berarti A pangkat 15 per 5. Jadi boleh kayak gitu. Ya, sama-sama bagi 8. Oke, bagaimana? Sudah mulai banyak sifat-sifat yang kita gunakan. Ya, seperti biasa, kalau kalian merasa terlalu cepat, silahkan di-pause videonya, silahkan dimundurkan sedikit waktunya, silahkan kalian tonton lagi. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 17. 17 di sini negatif 5 A pangkat 3 dipangkatkan 2 per 10. Sama. Berarti negatif 5 dipangkatkan 2 A pangkat 3 dipangkatkan 2 per 10. Negatif 5 pangkat 2 25, kemudian A pangkat 3 pangkat 2 dikalikan ya, 3 kali 2 itu 6. A pangkat 6 per 10. Sama-sama bagi 5, berarti di atas sisa 5, A pangkat 6 per 2, di bawah bagi 5 juga 2. Jadi sifat ini sangat membantu kita. Sangat membantu kita dalam menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat. Walaupun tanpa sifat pun kalian gunakan definisi saja sudah cukup. Tapi sekali lagi, sifat ini bisa sedikit mempercepat jalan kalian dalam penyelesaian soal. Oke, itu soal nomor 17. Dan terakhir, soal nomor 18. Sudah tidak cukup, saya akan buat di sini. 18. Di sini kita punya negatif 5 A pangkat 5 B dipangkatkan 3 per 75. Nah, ini akan sama dengan negatif 5 pangkat 3 A pangkat 5 dipangkatkan 3 B pangkat 3 per 75. Kemudian negatif 5 pangkat 3 itu adalah negatif 125. Kemudian A pangkat 5 dipangkatkan 3 berarti pangkatnya dikalikan. 5 pangkat 3, 5 kali 3 15, berarti A pangkat 15. Kemudian B pangkat 3 dibagi 75. 75 dan 125 kita akan sama-sama bagi 25. Negatif 125 dibagi 25 itu hasilnya adalah negatif 5. A pangkat 15 B pangkat 3 dibagi 75 dibagi 25 itu adalah 3.
Jadi, seperti inilah hasilnya. Soal nomor 18, negatif 5A pangkat 15 B pangkat 3 per 3. Oke, semoga dengan 8 soal ini kalian bisa lebih memahami lagi sifat-sifat eksponen dan kalian bisa menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.